do that with 18 minutes on the clock. Carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes in patiently by Urat Maun. And somehow it ends. Home side are determined to get the equaliser, as there's a chance to shoot here for Al Juair, and it ends up in the back penalty. Al Dazari confidently steps up here from the spot, and it's saved by Pace. He redeems himself with the save, and it's incredible scenes as it. Pelatih Sintayong tak berancaman ke Bahrain dan Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Bahrain pada laga ketiga di Stadium Bahrain pada 10 Oktober. Kemudian laga keempat grup C lawan Cina di Qingdao Football Stadium pada 15 Oktober. Untuk menghadapi dua laga ini, tim Merah Putih memiliki modal bagus. Tim asuhan Sintayong telah mengemas 2 poin seusai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Setelah mengemas 2 poin ini, tentu timnas Indonesia ingin meraih hasil maksimal dalam laga selanjutnya. Jelang melawan Bahrain dan Cina, pelatih asal Korea Selatan itu dengan jelas mengaku menargetkan 3 poin penuh dari masing-masing lawan. Hal ini karena Jairsyah dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, agar bisa mewujudkan target tersebut, timnas Indonesia menargetkan kemenangan. Sintayong mengatakan bahwa menargetkan kemenangan melawan Bahrain dan Cina yaitu merupakan target yang realistis. Ini karena saat ini timnas Indonesia menempati posisi 129 ranking FIFA, sementara Bahrain saat ini berada di posisi 76 dan Cina ke-91. Menurut Sintayong, menargetkan kemenangan dari Bahrain dan Cina sangat realistis dibandingkan dengan meraih poin penuh dari Jepang atau tim lain. Hal ini karena timnas Indonesia bergabung dalam grup C yang memang dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia serta Arab Saudi. Walaupun dalam laga melawan Australia dan Arab Saudi, skuad Garuda meraih 1 poin, namun dalam laga terdekat Sintayong ingin membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih kemenangan. Sintayong mengatakan bahwa apabila memiliki tujuan, tim harus bisa mewujudkannya. Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan, Anda harus lakukan apa yang terbaik. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan, ucap Sintayong. Kepada media Korea Selatan, Sintayong ini secara langsung tak menebar ancaman ke Bahrain dan Cina. Hal ini karena tujuan tim Merah Putih jelas, yakni bertekad meraih kemenangan di kandang Bahrain dan Cina nantinya. Dengan meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina, langkah timnas Indonesia akan lebih mudah untuk finish di posisi ketiga atau keempat grup C nantinya. Federasi Malaysia tampaknya mulai merasakan tekanan saat melihat semakin banyak pemain keturunan yang melakukan penolakan. Meskipun FAM memiliki rencana besar untuk merekrut talenta-talenta berdarah Malaysia, kenyataannya tidak sesuai harapan karena sejumlah pemain keturunan justru menolak dengan tegas. Salah satunya bermula ketika media Malaysia gencar memberitakan mereka telah mendapatkan 3 pemain keturunan kelas atas. Namun, harapan tersebut pupus ketika para pemain yang diincar seperti Naim Garcia menolak untuk berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi langsung oleh FAM. Bukan hanya Naim Garcia, wonderkid Manchester United Ethan Whitley yang juga memiliki darah keturunan Malaysia dari neneknya ternyata juga menolak tawaran serupa. Kabar ini sempat menghebohkan fanbase Setan Merah di Malaysia yang penasaran akan kebenaran berita tersebut. Sayangnya, pemain muda berbakat ini memilih untuk tidak membela tim nasional Malaysia. Situasi serupa terjadi pada Josh Brownwill. Pemain Brunei ini kabarnya belum memikirkan tawaran untuk memperkuat Malaysia. Brownwill memilih fokus pada karirnya di klub Inggris tersebut daripada memikirkan kesempatan internasional bersama Harimau Malaya. Penolakan dari pemain keturunan itu terus berlanjut. Kali ini datang dari Ferdi Druijff. Striker yang bermain di Liga Austria ini juga menolak tegas
untuk mengenakan seragam kuning hitam Malaysia. Yang menarik, Drif malah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Indikasi ini terlihat dari komentarnya di salah satu unggahan Eliano Randers yang menyapa Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Spekulasi ini pun merebak bahwa Drif ingin memilih darah keturunan Indonesia. Keputusan para pemain keturunan ini untuk memilih Indonesia daripada Malaysia tentunya menjadi pukulan telak bagi Federasi Malaysia. Meskipun telah berupaya keras untuk merayu talenta-talenta ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Harimau Malaya belum mampu menarik minat mereka. Apalagi kini Indonesia semakin mentereng dengan adanya lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bang Jai jelaskan arti julukan khas Indonesia ke supporter Venezia. Ditanya arti kata Bang Jai oleh supporter Venezia asal Italia, Jai Itzes menjelaskannya secara lengkap. Bahkan saat memberikan penjelasan, Jai Itzes menyapakannya menggunakan bahasa Italia. Bang adalah fra dalam bahasa Italia, itu artinya juga sama seperti bro, kata Jai Itzes kepada supporter Venezia. Jai Itzes sejak Maret 2024 resmi membela timnas Indonesia. Sejak saat itu, bek bertinggi badan 190 cm itu mendapatkan sapaan akrab dari supporter Indonesia, yakni Bang Jai. Kehadiran Jai Itzes juga meningkatkan sektor pertahanan timnas Indonesia. Yang diperkuat Jai Itzes, gawang skuad Garuda hanya sekali kebobolan. Hebatnya, 2 dari 5 laga yang dialami timnas Indonesia itu adalah kontra negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Baru berusia 24 tahun, Jai Itzes telah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Pertahanan timnas Indonesia yang digalang-galang Jai Itzes diprediksi semakin kuat seiring kehadiran back FC20 Mitch Hilgers. Kolaborasi Mitch Hilgers dan Jai Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho diprediksi sudah tersaji saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 Oktober dan 15 Oktober. Tak hanya di tim nasional, status andalan juga disandang Jai Itzes bersama Venezia FC. Di luar laga pertama yang terkena akumulasi kartu, Jai Itzes selalu bermain sebagai starter dalam 4 laga setelahnya yang dijalani Venezia FC di Serie A 2024-2025. Malam ini, Jai Itzes menjalani laga berat di lanjutan pekan ke-6 Liga Italia. Venezia FC dijadwalkan tandang ke markas AS Roma pada 29 September. Dengan adanya unggahan itu langsung diramaikan oleh netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai memenuhi kolom komentar dengan kalimat yang berhubungan dengan Jai Itzes. Ada pula yang menjelaskan arti Bang Jai. Venezia saat ini sedang bersiap AS Roma dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico. Serie A musim ini sudah berjalan 5 pekan. Venezia baru saja merebut kemenangan pertama dengan mengalahkan Genoa pekan lalu. Jai Itzes sendiri dinanti kehadirannya dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Jai Itzes dan kawan-kawan sebelumnya telah melakoni 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, yang berarti meraih 2 poin dari laga tersebut.